Rapikan jiwa dan ragaku, menjaga lestarimu. Semoga tercapailah damai sejahtera untuk Indonesia. Jaya sepanjang masa, sepanjang masa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di rekan-rekan dan berbahagia, good day from Greenstilt, Denmark. Curhat bareng Kak Sarah, kamu nggak sendiri. Baiklah, di rekan-rekan Forum Komunikasi dan Kreativitas Prodi MM Mahasiswa dan Alumni yang saya banggakan. Kali ini ada pesan khusus dari Bapak Pembina kita sekaligus pelindung dan penasihat yang merupakan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yaitu Dr. Sain Pintorsio M. Bapatiro, STMM. Didengarkan ya, beliau memberikan pesan. Beliau memberikan pesan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga selalu tetap sehat dan senantiasa bersemangat dalam kebersamaan di For Kompromi. Menempuh pendidikan di jenjang pasca sarjana bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan kegigihan luar biasa untuk melalui tantangan-tantangan akademik yang lebih kompleks. Tekanan waktu yang ketat, serta tanggung jawab pribadi dan profesional yang mungkin selalu menyertai kita semua. Namun, mereka yang tetap bertahan dengan semangat dan tekad yang kuat akan menemukan bahwa setiap pengorbanan, ada begadang-begadang, dan usaha keras yang dicurahkan memiliki makna nan mendalam. Kegigihan adalah bahan bakar utama dalam perjalanan ini. Maka, mari selalu kita menjadikan setiap hambatan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Ketangguhan mental dan emosional yang dibangun selama studi pasca sarjana tidak hanya membentuk karakter setiap insan, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Lulusan pasca sarjana umumnya memiliki kemampuan berpikir kritis, kedewasaan, intelektual, dan kapasitas kepemimpinan yang lebih matang. Semua ini menjadi modal yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan di dunia kerja maupun dalam kontribusi nyata kepada masyarakat. Maka yakinlah bahwa ketekunan hari ini adalah investasi besar yang akan membuahkan hasil luar biasa bagi hari esok kita semua. Pesan beliau selalu, Kachiro to you'll never walk and study alone. Baiklah, kemudian Sarah sambung pertanyaan yang dari rekan-rekan. Bagaimana sih Kak Sarah? Dan bagaimana ya usulan, nasihat dari kakak-kakak senior mengenai pemilihan field atau pilihan jurusan yang paling tepat dalam manajemen di prodi kita MM. Karena penjurusan dimulai pada semester 3 ya. Apakah financial atau manajemen keuangan, apakah marketing, apakah sumber daya manusia, apakah operational management. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih pertanyaannya di rekan-rekan dan berbahagia, bahwa yang pertama perlu diingat. Satu, pahamilah minat dan kekuatan diri sendiri. Jadi analisis seluruh apa yang ada, sumber daya di diri kita sendiri. Analisis kemampuan, kelebihan, dan kekurangan kita. Ya, dalam memahami minat dan kekuatan atau passion diri kita sendiri. Misal, jika rekan-rekan yang bertanya ini memang betul-betul suka menganalisis data keuangan, merencanakan anggaran, dan memahami investasi, maka financial management menjadi pilihan terbaik. Jika merupakan rekan-rekan yang sangat-sangat interesting dengan efisiensi proses, production, pengelolaan SDM-nya yang maksimum, kemudian selalu mau mengoptimalkan metode ketika runningnya project. Nah, itu milihnya operational management. Kemudian rekan-rekan yang mau berinteraksi dengan masyarakat luas atau senang people management, mau potensi-potensi selalu keluar dari tiap individu atau sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada di organisasinya, dan memiliki empati yang tinggi dalam mengelola teamwork, maka cocok, tepat banget di SDM. Kemudian, apabila rekan-rekan senang banget nih mempelajari perilaku konsumen, kemudian menyusun strategi promosi dari produk-produk apa yang mau ditampilkan, yang mau diimprove, yang kemudian ada circle dari produk tersebut, dan memikirkan bagaimana produk bisa diterima pasar. Ya, mengembangkan inovasi di digital marketing, maka disinilah cocok pada marketing manajemen. Kemudian apalagi poin kedua, pemilihannya bisa menggunakan
menggunakan sistem AHP boleh, atau otak-atiknya dengan per poin pakai skala yang sudah kita pelajari di metode kuantitatif ya. Jadi di bagian poin kedua kita pilih bagaimana sih gue milih apakah financial, apakah operasional, apakah SDM, apakah HRM maksudnya, ataukah marketing. Kita bisa lihat di poin kedua adalah prospek karir. Bagi rekan-rekan, ketika organisasinya nih, ya saya Kak soalnya di perpajakan, di Departemen Keuangan. Oh, saya itu memang di divisi HR, tapi saya spesialis mengalokasikan dana yang ada untuk runningnya pengembangan karyawan gitu. Bisa saja cocoknya di financial management. Ya, terutama ya teman-teman di sektor perbankan ya, di perpajakan, di manajer investasi gitu, auditor gitu. Tapi ketika ternyata kan memang di organisasi saya itu saya walaupun orang yang suka sama urusan audit, tapi saya adalah orang yang saya suka sama talent acquisition. Saya suka memetakan bagaimana training development specialist. Jadi hampir semua perusahaan ini membutuhkan di manajer SDM. Jadi rekan-rekan bisa pilih HR ya atau sumber daya manajemen. Kemudian apabila rekan-rekan ini di perusahaan ini Kak, saya ini buka cabang sendiri dari travel agent. Jadi saya ini memang ingin di marketing manajemen karena saya ingin lebih fokus lagi dalam marketing strategisnya. Sekarang ini juga saya tertarik banget riset saya di pengembangan digital marketing. Misal seperti itu. Nah, maka pilih marketing manajemen. Ya, sedangkan operational management yang mana ini baru field yang ada di prodi kita. Jadi itu adalah scoop yang lebih terfokus ya pada potensi kita untuk menjadi manajer operasional. Itu kalian yang paling handal di supply chain ya, supply chain manager, project manager, terutamanya di perusahaan logistik dan manufacture ya. Jadi itu beberapa poin. Dua ya tadi. Yang ketiga sih poinnya pertimbangkan map planning di masa depan. Nah, ini rekan-rekan memerlukan baca dan gali terus informasi terbaru. Misal yang suka berlangganan McKinsey ya, yang website McKinsey yang suka berlangganan global newsnya, beberapa website yang ada pemaparan mengenai tren terbaru gitu. Jadi bisa dipertimbangkan dari future trendnya itu. Apabila ingin memilih finance, artinya lebih relevan ketika sudah tahu di era digital itu. Saya lebih condong, lebih pakem di fintech misalnya, financial technology. Nah, itu cocok banget orang-orang finance. Kemudian Kak, saya itu memang senang Kak, supply chain saya ini, di operasional saya ini bla bla bla. Misalnya, saya terbiasa Kak menata bagian layout begini-begini. Kemudian arahan untuk processing kerjaan tim saya begini, sampai harus just in time-nya ya, proses metode just in time dan pengukurannya itu akurat sampai ke tujuan, ke customer, ke gudang-gudang, dan urusan peningkatan pelayanan. Tapi ini benar-benar fokus untuk lean management, untuk supply chain efisiensi. Nah, itu orang operational management. Kemudian yang tentang trend future, Kak, saya itu perusahaan saya itu lagi selalu punya software terbaru dan saya ini tertarik banget memang sama software HRIS-nya ya. Oh ya, HRIS, Human Resource Information System, yang software toolsnya bermacam-macam. Nah, untuk mengoptimalkan pengelolaan SDM berbasis data, maka rekan-rekan bisa memilih SDM. Kemudian bagi rekan-rekan yang memang arahnya dengan digital marketing, data driven strategy, itu betul-betul memiliki penguasaan analitik dan media sosial yang menjadi sahabat kalian, itu penting nih untuk tren ke depan. Nah, tentu saja bagusnya di marketing. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi tips untuk menentukan pilihan dengan evaluasi keterampilan yang saat ini dan kecondongan ikut pelatihan atau sertifikasi berikutnya. Misal teman-teman milih finance karena di kantor saya ini ada analisis dan perencanaan strategis course yang terkait sama fintech dan kedepannya pengembangan finance planningnya perusahaan. Nah, itu bisa. Atau Kak, di operational management kantor saya membutuhkan manajer operasional yang tahu dan makin paham ngehandle tools tentang pengelolaan proses dan efisiensi metode ini untuk SCM misal begitu. Kemudian bagi HR SDM Kak, saya milih sumber daya manusia karena tertarik dengan manajemen konflik. Itu bisa menjadi pilihan karena itu adalah skill yang sangat penting di era global saat ini. Kemudian bagi marketing, sebetulnya saya ingin meningkatkan strategi brand dan saya ingin mengetahui perilaku konsumen dengan lebih baik lagi serta perilaku pasar ke depannya. Itu juga bisa menjadi pilihan. Itu bisa menjadi cara evaluasi keterampilan rekan-rekan dalam memilih field-nya di manajemen. Ya, kemudian sekali lagi evaluasi itu ketika selaras dengan cek passion di lapangan, maka bisa melihat program kerja rekan-rekan ketika dulu itu adalah catatan kerjaannya, sudah pernah volunteer di mana, ada project apa saja, magangnya di mana, sehingga Anda
rekan-rekan bisa menemukan yang paling sesuai dengan jiwa masing-masing. Jadi milihnya pakai memejamkan mata dan memilih dengan hati nurani. Ya, pada intinya adalah saya tidak mau berpening-pening menganalisis dengan ribet, tapi memang ini harus ada refleksi pribadi dari rekan-rekan sendiri. Pada intinya adalah kalau suka angka dan strategi keuangan itu ke finance, kalau suka tentang proses produksi yang ribet dan bagaimana efektif dan efisiensi runningnya adalah ke operation, sedangkan untuk pengembangan teamwork dan mengelola orang-orang itu teman-teman ke SDM, dan untuk lebih kreatif, inovatif, ramah tamah ke pelanggan, customer, nyolek-nyolek supaya jadi customer dan lain-lain, serta pemahaman tentang pasar itu ke cita-cita di marketing, tentang seni memahami keperluan konsumen. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala kontribusi, pertanyaan, serta komentar dan tanggapan dan serta untayan doa selama ini. Happy learning, happy working, and happy researching. See you. Everyone is awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone. You'll never study alone. Jangan lupa ya. Atiro 2020.